Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartikasari dengan NIM 2003101038. Saya Hanafi Eviana Alvita Putri dengan NIM 2003101053. Salsabila Putri dengan NIM 2003101057 dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003101061. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Disclosure. Baik, langsung saja ke materinya. Disclosure dan pasar modal pada akuntansi di negara common law, investor merupakan pemakai laporan keuangan yang utama dan laporan keuangan ini digunakan oleh korporasi untuk menarik modal dari investor. Sementara itu, investor merupakan pemakai laporan keuangan eksternal yang tidak mempunyai akses privat terhadap seluruh informasi korporasi, sehingga bagi investor terjadi asimetris informasi yang merugikan pihak investor. Disclosure merupakan upaya untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi asimetri informasi tersebut. Selanjutnya, disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Menurut Bushman dan Smith tahun 1983 dalam Red Book tahun 2006 mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal atau label mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, pengaturan atau governance, nilai dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Dalam perspektif internasional, transparansi diukur sebagai kombinasi dari faktor-faktor yang terkait dengan perusahaan tertentu dan faktor-faktor yang terkait dengan masing-masing negara yang bersangkutan. Menurut Bushman dan Smith, mengukur transparansi korporasi yang meliputi pelaporan keuangan, disclosure, pemerintah, ketersediaan data laporan tahunan dalam bahasa Inggris, penetrasi dan kepemilikan media dalam sebuah negara tertentu, dan kemudian untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai korporasi tersebut. Selanjutnya, disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer bergerak untuk mendisclose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatkan minat para analisis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, meningkatnya likuiditas saham, dan semakin rendahnya biaya modal. Disclosure tersebut meliputi petunjuk mengenai bagaimana korporasi dapat menguraikan dan menjelaskan potensi investasi korporasi kepada investor. Selanjutnya, praktik disclosure dan pelaporan. Praktik disclosure laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatory dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Di banyak negara, regulasi disclosure tidak banyak berarti dan sering tidak dipantau serta dilaksanakan. Ini dapat disebabkan karena penalti atau hukuman yang diterima sebagai akibat tidak melaksanakan regulasi lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk mematuhi regulasi tersebut. Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan disclosure ini perlu diperhatikan oleh investor. Jika regulasi disclosure tidak dilaksanakan adalah menyesatkan jika keputusan diambil hanya dengan melihat regulasi disclosure tanpa melihat praktik disclosure yang sesungguhnya. Selanjutnya, praktik disclosure dan pelaporan. Yang pertama, disclosure informasi masa depan. Yang kedua, disclosure segmen. Dan yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban sosial. Yang keempat, disclosure khusus untuk pemakaian laporan keuangan dan non-domestik. Yang kelima, disclosure pengaturan korporasi. Dan yang terakhir, disclosure pelaporan bisnis internet. Selanjutnya, disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure pada pelaporan tahunan perusahaan di negara yang pasar modalnya sedang berkembang.
Selanjutnya, disingkat negara pasar berkembang biasanya lebih sempit dan kurang andal. Disclosure yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur pada tahun 1977. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus waspada terhadap berbagai variasi praktik pelaporan keuangan dan tingkat disclosure. Meskipun para manajer di banyak perusahaan masih tetap dipengaruhi oleh biaya disclosure, baik disclosure sukarela maupun disclosure wajib mengalami peningkatan di seluruh dunia. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberikan manfaat atau benefit yang signifikan terhadap perusahaan. Di samping itu, para manajer yang memutuskan untuk meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analisis dan investor dipandang penting, seperti misalnya disclosure segmen-akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.